Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kutrunahda Amelia dari Prodi Penjaskesrek NIM 210860079, mata kuliah Anatomi Fisiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar mekanisme kontraksi jantung dan peredaran darah. Yang pertama, struktur jantung manusia. Jantung adalah salah satu organ penting dalam tubuh manusia, memompa darah ke berbagai bagian tubuh, dan penurunan fungsi pada organ ini dapat menyebabkan konsekuensi yang serius. Mari kita lihat pada anatomi jantung manusia. Jantung manusia adalah pompa otot yang terletak antara paru-paru, tapi sedikit ke sisi kiri. Jantung orang dewasa beratnya antara 250-300 gram pada wanita, dan 300-350 gram pada laki-laki. Panjang sekitar 6 inci dan lebarnya adalah sekitar 4 inci. Sebuah jantung manusia rata-rata berdetak sekitar 72 kali per menit dan memompa 4-5 liter darah per menit saat istirahat. Tempat jantung manusia. Jantung terletak di tengah-tengah dada, anterior tulang belakang dan posterior sternum atau tulang dada. Tulang panjang datar di tengah dada. Jantung terletak sedikit ke kiri dari pusat torak atau daerah antara kepala dan perut. Oleh karena itu, paru-paru kiri lebih kecil dibandingkan dengan paru-paru kanan. Struktur jantung manusia. Jantung dibagi menjadi dua rongga atau rongga kiri dan rongga kanan oleh dinding otot yang disebut septum. Dua rongga kiri dari masing-masing dua kamar, bilik atas disebut atrium dan yang bawah disebut ventrikel. Rongga kanan menerima darah deoksigen dari berbagai bagian tubuh kecuali paru-paru dan memompanya ke paru-paru. Sedangkan rongga kiri menerima darah beroksigen dari paru-paru yang dipompa ke seluruh tubuh. Mari kita membahas anatomi organ yang menakjubkan ini secara rinci. Bagian-bagian jantung. Struktur anatomi jantung terdiri dari aorta atau arteri besar yang terhubung dengan bilik jantung kiri. 2. Vena cava superior, pembuluh darah yang terhubung dengan atrium kanan. 3. Katup trikuspid, mengatur aliran darah yang ada di serambi dan bilik kanan. 4. Katup aorta, mengatur aliran darah yang kaya oksigen dan mengalir dari bilik kiri ke aorta. 5. Katup mitral, menjaga agar aliran darah tidak mengalir dari ventrikel kiri ke atrium kiri. Katup pulmonal, mengatur aliran darah yang ada di serambi dan bilik kiri. 6. Perikardium. Jantung adalah akar pembuluh darah utama dikelilingi dengan dan tertutup oleh struktur seperti kantung yang disebut perikardium. Ini terdiri dari dua bagian, yaitu fibrosa perikardium luar, terbuat dari jaringan ikat fibrosa padat dan membran dalam berlapis ganda, atau parietal dan visceral perikardium. Serat perikardium melekat pada tulang belakang dan diafragma dan bagian dari tubuh oleh ligamen. 7. Dinding jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan jaringan, yaitu epikardium luar, tengah miokardium, dan endokardium bagian dalam. Fungsi epikardium luar sebagai lapisan pelindung terluar yang mencakup kapiler darah, kapiler getah bening, dan serabut saraf. Hal ini mirip dengan perikardium visceral dan terdiri dari jaringan ikat tertutup oleh epitel jaringan atau membran yang meliputi organ internal dan permukaan internal lain dari tubuh. Lapisan dalam yang disebut miokardium yang merupakan bagian utama dari dinding jantung terdiri dari jaringan otot jantung. Yang ke-8, bilik jantung. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, jantung manusia memiliki 4 ruang. Ruang ke atas dikenal sebagai atrium kiri dan kanan, dan ruang ke bawah disebut ventrikel kiri dan kanan. 2 pembuluh darah yang disebut vena cava superior dan vena cava inferior masing-masing membawa darah
deoksigenasi ke atrium kanan dari bagian atas dan bagian bawah tubuh. Atrium kanan memompa darah dari ventrikel kanan melalui katup trikuspid. Ventrikel kanan memompa darah ini melalui katup pulmonal ke arteri pulmonalis yang membawanya ke paru-paru untuk mendapatkan kembali oksigen. 9. Katup jantung. Pada dasarnya katup jantung juga dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu katup atrioventrikular atau caninus dan katup semilunar. Yang pertama adalah katup antara atrium dan ventrikel, sedangkan yang kedua berada pada bagian bawah ventrikel. Katup trikuspid dan bikuspid atau mitral, katup atrioventrikular, dan katup paru dan aorta adalah katup semilunar. Katup ini memungkinkan darah yang mengalir hanya dalam satu arah dan mencegah arus balik. Mekanisme kontraksi jantung. Mekanisme kontraksi jantung. 1. Sinyal listrik masuk ke dalam sel saraf yang menyebabkan sel saraf keluar sinyal, yaitu neurotransmitter di celah sinapsis antara sel saraf dan sel otot. 2. Sinyal kimia memasuki sel otot dan berkaitan langsung dengan protein reseptor yang ada di membran plasma sel otot atau sarkolema dan menimbulkan potensial aksi di sel otot. 3. Potensial aksi yang terdiri ini menyebar ke seluruh bagian sel otot dan masuk ke sel melalui tubule. 4. Potensial aksi membuka gerbang bagi tempat penyimpanan kalsium atau sarkoplasmic reticulum. 5. Ion Ca2+ bergerak ke sitoplasma sel otot atau sarkoplasma, tempat di mana aktin dan miosin berada. 6. Ion kalsium berikatan pada molekul troponin tropomyosin yang terletak di daerah lekukan Biasanya, molekul tropomyosin melilit aktin di mana miosin dapat membentuk cross bridges. Berikut adalah gambaran mekanisme kontraksi jantung. 1. Fase diastole. Awalnya atrium dan ventrikel balik kanan maupun kiri akan mengalami fase diastole yang ditandai dengan relaksasinya atrium dan ventrikel, sehingga atrium diisi darah menuju ventrikel dengan terbukanya katup AV atau atrium ventrikular kanan dan kiri. Fase ini terjadi sekitar 0,4 detik. 2. Fase sistole 1. Pada fase ini, kedua atrium yang akan mengalami kontraksi sehingga pada atrium kanan darah akan didorong ke ventrikel hingga mengalir pada vena pulmonal kanan, sedangkan atrium kiri akan mendorong darah menuju ventrikel kiri hingga menuju pada arteri atau aorta. Pada fase ini, katup AV kanan dan kiri masih terbuka, namun katup pulmonal atau pada arteri pulmonal dan aorta masih tertutup. Terjadinya fase ini sekitar 0,1 detik. 3. Fase sistole 2. Pada fase ini, kedua ventrikel kanan dan kiri mengalami kontraksi. Hal ini akan mengakibatkan mengalirnya darah dengan cepat ke ventrikel kanan dan kiri ke seluruh tubuh. Pada fase ini, kedua katup AV kanan kiri tidak terbuka, sehingga menampung darah dari vena cava superior atau atrium kanan dan vena pulmonal atau atrium kiri. 1. Fase diastole. Struktur dan sirkulasi pembuluh darah. A. Sirkulasi pulmonal. Pembuluh darah pulmonal mempunyai dinding yang lebih tipis. Tekanannya 1/6 dari pembuluh darah sistemik dan dipengaruhi oleh perubahan kadar oksigen dan CO2. Peredaran darah ini mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Darah yang kaya akan karbon dioksida dari bilik kanan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di alveolus paru-paru darah tersebut bertukar dengan darah yang kaya akan oksigen, yang selanjutnya dialirkan ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Berikut adalah gambar struktur dan sirkulasi pembuluh darah. Darah dari jantung di sebelah kanan yang berisi CO2 dibawa ke paru-paru melalui pulmonalis. Darah yang kaya akan oksigen dibawa oleh darah dari paru-paru ke jantung sebelah kiri melalui pulmonalis. B. Sirkulasi sistemik.
Peredaran darah ini mengalirkan darah yang akan kaya oksigen dari bilik kiri jantung, kemudian diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Oksigen bertukar dengan karbon dioksida di jaringan tubuh. Lalu darah yang kaya akan karbon dioksida dibawa melalui vena menuju serambi kanan jantung. Berikut adalah gambarnya. C. Sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh lain, jantung juga membutuhkan asupan oksigen agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi ke oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner, sehingga pembuluh darah jantung tersumbat atau aterosklerosis, atau aliran darah di jantung yang akan mengalami gangguan. Hal ini bisa membuat otot-otot jantung kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga fungsinya terganggu. Kondisi ini lama-lama bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung. Imunitas tubuh. Pengertian imunitas tubuh. Sistem imunitas tubuh adalah sistem pertahanan tubuh terhadap penyakit dan gangguan yang dapat merusak tubuh. Dalam kondisi yang prima, imun tubuh mampu melawan berbagai infeksi patogen seperti virus, bakteri, dan parasit. Sistem imunitas terbagi menjadi 3 jenis, yaitu imunitas alami atau innate, buatan atau adaptif, dan imunitas pasif. 1. Sistem imunitas alami. Saat lahir, manusia dibekali dengan sistem imunitas alami atau innate immunity. Sistem ini terdiri dari pelindungan baik maupun luar tubuh. Komponen yang termasuk dalam sistem imun alami diantaranya kulit enzim pada air mata dan minyak kulit, dahak dan refleks batuk, cairan asam, lambung, sel darah putih. Sistem imun ini juga disebut sebagai sistem imun non-spesifik. Dinamai demikian karena imunitas ini tidak bisa melawan penyakit atau gangguan tertentu. Artinya, respon dari sistem imunitas alami lebih umum, sehingga patogen mampu menembus pertahanan imunitas alami. Tubuh memerlukan bantuan dari imunitas buatan. 2. Sistem imunitas buatan. Saat imunitas alami tidak mampu menghalau serangan virus atau bakteri, tubuh memerlukan pertahanan tambahan dari imunitas buatan atau adaptive immunity. Imunitas buatan didapat saat tubuh mulai mengenali beberapa jenis infeksi patogen. Kita dapat memiliki imunitas ini setelah terserang penyakit tertentu. Proses dari pembentukan imunitas buatan ini terjadi saat tubuh terserang patogen. Patogen tersebut kemudian diproses dan diidentifikasi oleh tubuh. Kemudian sistem imun akan membuat antibodi yang didesain untuk mengatasi serangan patogen tersebut. Setelah sembuh, sistem imun kita akan mengingat penyakit yang pernah menyerang tubuh. Jika terinfeksi dengan gangguan yang sama, tubuh sudah lebih siap melawan gangguan tersebut. Proses dari pembentukan imunitas buatan ini terjadi saat tubuh terserang patogen. Patogen tersebut kemudian diproses dan diidentifikasi oleh tubuh. Kemudian sistem imun akan membuat antibodi yang didesain untuk mengatasi serangan patogen tersebut. Sehingga sembuh, sistem imun kita akan mengingat penyakit yang menyerang tubuh. Jika kelak terinfeksi dengan gangguan yang sama, tubuh sudah lebih siap melawan gangguan tersebut. Sistem imunitas pasif. 2 sistem imunitas di atas termasuk dalam kategori aktif, di mana tubuh akan memproduksi diri sendiri atau antibodi untuk melawan penyakit. Namun demikian, tubuh manusia tidak selamanya mampu mengobati diri sendiri, agar kekebalan tubuh semakin baik. Imunitas pasif diberikan pada tubuh. Jenis imunitas ini dipinjam dari sumber lain, kemudian diberikan pada tubuh. Contohnya adalah ASI yang diberikan pada bayi. ASI mengandung antibodi yang kemudian ditransfer pada bayi saat ia menyusu. Selain dari ASI, sistem imunitas pasif juga dapat melalui imunisasi. Imunisasi merupakan kegiatan pemberian vaksin pada seseorang. Vaksin terdiri dan terbuat dari patogen atau virus bakteri yang sudah dilemahkan. Vaksin yang sudah diberikan akan membantu tubuh untuk memproduksi antibodi yang sesuai dengan virus tertentu. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.